1 dari 10 peminggu akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Percobaan Pengaruh Penggunaan Pot pada Tanaman Berakar Tunggal dan Berakar Serabut pada Pertumbuhan Tanaman. Kelompok 1 beranggotakan Raymond Syadian, Irana Saragi, Onyo Purba, Raymond Sumorang, dan Bu Putri Sotang sebagai guru pembimbing. Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia ialah negara agraris. Negara ini memiliki sumber daya yang melimpah. Karena besarnya peluang dalam pengolahan sumber daya alam, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Sumber daya melimpah ini termasuk jagung dan singkong. Jagung dan singkong ialah sumber karbohidrat yang dapat saling menggantikan. Artinya, peran singkong dapat menggantikan peran jagung dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat. Produksi jagung dan singkong sangat bermanfaat dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jagung. Jagung merupakan tanaman yang menghasilkan banyak keuntungan. Mantan Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa produksi jagung menuai hasil yang sangat memuaskan. Terbukti, produksi jagung hingga saat ini mampu mencukupi kebutuhan domestik yang sudah diekspor 372.000 ton. Produksi jagung juga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan eksperimen mengenai pengaruh pot terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Hal ini dapat memberikan wawasan terkhusus kepada para petani dalam memproduksi jagung. Tanaman yang kedua adalah singkong. Singkong adalah perut tropika dan subtropika yang umumnya dikenal luas sebagai makanan pokok dan sumber karbohidrat. Sama halnya dengan jagung, produksi singkong di Indonesia juga sangat baik. Indonesia menempati posisi keempat dalam produksi singkong setelah negara Nigeria, Thailand, dan Brazil. Singkong dimanfaatkan untuk membuat tepung tapioka yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dalam penelitian kali ini, kami tidak hanya menganalisis pengaruh penggunaan pot terhadap pertumbuhan tanaman singkong dan jagung, tapi kami juga akan menganalisis perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman singkong dan jagung dengan penggunaan pot. Apakah dengan penggunaan pot, tanaman jagung lebih cepat tumbuh daripada tanaman singkong atau sebaliknya? Kemudian alasan kami memilih bahan-bahan ini adalah karena bahan-bahan ini sangat mudah didapat dan harganya relatif murah. Dan yang kedua yaitu karena bahan-bahan ini pertumbuhannya relatif cepat daripada tanaman yang lain. Seperti singkong yang biasanya pertumbuhannya relatif lebih cepat daripada tanaman dengan akar tunggal yang lain. Selanjutnya tentang tahapan penelitian, metode yang akan kami gunakan adalah metode eksperimen. Dengan langkah pertama, penanaman bibit tanaman, yaitu jagung dan ubi, yang dilakukan pada tanggal 7 September 2020. Kemudian akan diadakan perawatan tanaman dan pengamatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 9 September 2020 sampai dengan 14 November 2020. Adapun tempo dari pengamatan adalah sekali seminggu dicatat di dalam buku. Kemudian pada tanggal 14 November 2020 akan diadakan pengukuran tanaman untuk menentukan tanaman mana yang bertumbuh paling besar. Kemudian kami akan menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Hipotesis kami adalah sebagai berikut. Kami menduga adanya hubungan antara penggunaan pot atau tidak dengan laju pertumbuhan tanaman. Dan kami juga memperkirakan bahwa tanaman yang berakar serabut akan lebih cepat tumbuh daripada tanaman yang berakar tunggang, karena pada umumnya tanaman yang akar serabut memang bertumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman yang berakar tunggang, yang juga berkaitan dengan umur dari tanaman itu. Ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi tersebut. Yang pertama adalah alasan mengapa bahan tersebut digunakan, yaitu karena bahan tersebut mudah diamati, mudah didapat, dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah penelitian tersebut merupakan eksperimen karena penelitian tersebut membuktikan atau mencoba hal baru yang belum pernah dibuktikan. Yang ketiga adalah tahapan penelitian. Ada 3 tahap yang terdapat dalam tahapan penelitian. Yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana hal-hal yang terdapat dalam tahap perencanaan itu adalah yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengadakan studi pendahuluan, yang keempat merumuskan hipotesis, yang kelima menentukan sampel penelitian, dan yang keenam adalah menentukan rencana penelitian. Tahapan yang kedua adalah tahapan perencanaan penelitian, di mana ada 2 hal yang terdapat dalam tahapan perencanaan penelitian, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data dan yang kedua adalah analisis data. Dan yang ketiga adalah laporan penelitian. Kesimpulan yang keempat adalah kerangka berpikir dan hipotesis yang terdapat dalam penelitian tersebut. Kerangka berpikir yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah tanaman yang ditanam langsung di tanah akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik karena tanaman yang ditanam langsung di tanah bisa mendapatkan zat hara yang lebih banyak daripada tanaman yang ditanam di pot. Hipotesis penelitian yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah hipotesis alternatif, yaitu adanya pengaruh penggunaan pot pada tanaman, yaitu tanaman yang tidak memakai pot akan memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dibanding tanaman yang menggunakan pot. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah dan juga kesalahan yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.